Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat kertas indikator alami asam basa ya. Nah, adapun alat dan bahannya yaitu di sini ada bunga kencana ungu ya yang sudah saya tumbuk ya. Lalu ada bunga tapak dara. Nah, ini juga sama yang sudah saya tumbuk. Dan di sini saya siapkan potongan-potongan kertas ini bukan kertas, maksudnya tisu ya, tisu yang biasa ada di tisu galon ya. Saya sudah keringkan lalu saya potong-potong seperti ini ya. Ini juga sama. Untuk bunganya agar lebih jelas ya, bunga tapak dara bentuk. Nah, ini bunganya untuk bunga tapak dara ya, yang ini. Lalu ada bunga kencana ungu. Nah, ini bunga kencana ungu ya. Bahan-bahannya dan alat bahannya, saya di sini menggunakan menggunakan piring ya yang cekung nanti agar bisa ditetesi ke sini ya air dari ekstrak bunganya ke kertas, maksudnya tisu ya, tisu yang sudah saya keringkan. Untuk selanjutnya yaitu langkahnya kita akan menetesi kertas tisu kering ini dengan ekstrak bunga kencana ungu ya, sampai bisa meresap ke semua ya kertas tersebut sampai rata. Kita tetesi. Ini sudah ditetesi, sudah merata ya dengan ekstrak bunga kencana ungu. Nah, ini sudah terendam semua ya dengan ekstrak bunga kencana ungu. Nah, setelah terendam dan rata semua ke kertas tisu kering ini ya yang sudah dibasahi dengan ekstraknya. Nah, nanti kita akan keringkan menggunakan setrikaan ataupun hair dryer yang ada di rumah ya. Sekarang kita lakukan percobaan yang kedua ya, membuat kertas indikator dengan bunga tapak dara ya. Ekstraknya kita tetesi pada kertas tisu yang sudah saya keringkan dan potong-potong kecil kertasnya. Kita tetesi sampai meresap ke semua kertasnya. Nah, ini sudah tertetesi semua ya, kita diamkan sampai menyerap. Sudah tertetesi semua, lalu didiamkan sampai menyerap. Lalu kita akan keringkan menggunakan sama ya, tadi sudah disebutkan pada bunga kencana ungu dikeringkan menggunakan setrika atau hair dryer ya, bisa yang ada di rumah. Ini dua kertas indikator yang kita buat dari bahan alami. Nah, untuk sekarang kita masuk ke langkah berikutnya yaitu proses pengeringan pembuatan kertas lakmus indikator menggunakan bahan alami ya. Siapkan terlebih dahulu setrikaan yang sudah dipanaskan ya. Hati-hati penggunaannya karena ini menggunakan listrik juga ya. Kita ambil kertas lakmus indikator alaminya yang sudah tadi ditetesi ekstrak bunga kencana ungu dan kita simpan di setrikaan. Kalau terlalu panas bisa dicabut terlebih dahulu ya setrikaannya. Hati-hati ya, saya ingatkan hati-hati. Jika sudah kering seperti ini kita ambil ya, hati-hati juga. Kita ambil dengan hati-hati ya, saya ingatkan kembali. dan disimpan di tempat yang kering.
sudah kering. Nah, ini untuk selanjutnya bersihkan terlebih dahulu ya setrikaan yang sudah tadi dipakai pengeringan bunga kencana ungu. Nah, sekarang akan pengeringan kertas lakmus pada ekstrak bunga tapak dara ya. Sama langkahnya tadi, kita siapkan setrikaan yang sudah dipanaskan. Kita simpan dulu di atas setrikaan ya, yang belum dipanaskan bisa ya. Kita letakkan dulu, atur dulu. Nah, setelah tertata, kita panaskan setrikaannya dan tunggu kertas lakmusnya sampai kering. Jika sudah kering, sama kita angkat dan simpan di tempat yang kering. Nah, ini sudah kering ya, kita angkat dengan hati-hati. Ya, saya ditempatkan di tisu ya, tisu kering. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, inilah tampilan dari kertas indikator alami yang sudah saya buat ya. Sudah melalui proses pengeringan. Ada bunga tapak dara yang ini ya, yang ini kertas indikatornya, dan ini bunga kencana ungu ya. Nah, ini kertas indikator alami yang sudah saya buat. Yang selanjutnya langkahnya ini langkah berikutnya yaitu kita akan menguji kertas lakmus alami yang sudah kita buat ya. Ini ada bunga kencana ungu dan ini ada bunga tapak dara ya, dari kertas lakmus tersebut yang dibuat dari bunga masing-masing ya ekstraknya. Sini saya menyiapkan plat tetes ya, yang sudah saya potong-potong kertas lakmus dari bunga kencana ungu ya, potong-potong kecil lalu dimasukkan ke setiap plat tetes ya. Nah, di sini ada bunga tapak dara juga sama ya, kertas lakmusnya sudah saya potong-potong. Yang selanjutnya kita siapkan zat asamnya ya, yang ada di rumah, lalu zat basa dan ada garam agar kita tetesi ke setiap kertas lakmus dari kedua indikator ini ya, kertas lakmus kencana ungu dan kertas lakmus bunga tapak dara ya. Nanti kita tetesi apakah akan ada perubahan atau tidak, kita lihat ya. Nah, ini untuk zat asamnya saya menggunakan pembersih lantai ya. Kita tetesi ke kertas lakmus bunga kencana ungu. Dan kita tetesi juga pada bunga tapak dara, kertas lakmus bunga tapak dara. Yang kedua, pada masing-masing kertas lakmus kita tetesi zat basa maksudnya. Zat basa ini yang sudah saya siapkan di rumah menggunakan deterjen ya. Yang terakhir, kita tetesi kertas lakmus masing-masing dengan cairan garam ya. Nah, ini garam pasar ya, yang garamnya besar-besar ukurannya.
Selesai ya, kita lihat perubahannya. Apakah ada perubahan pada kertas lakmus masing-masing ya? Kita bahas bersama-sama di sini. Ini kertas lakmus bunga kencana ungu ya, awalnya warnanya seperti ini ya. Ini warna ungu ya. Coba setelah ditetesi dengan zat asam di sini berubah warnanya ya, berubah menjadi warna merah ya di sini. Nah, ini juga sama pada bunga tapak dara, juga setelah ditetesi dengan warna zat asam berubah dari warnanya biru ya, biru keunguan, yang ini berubah menjadi merah sama ya. Nah, lalu yang kedua, pada kertas lakmus bunga kencana ungu di sini setelah ditetesi basah, dia warnanya berubah dari ungu pekat menjadi hijau ya. Nah, begitupun dengan bunga tapak dara ya, dari warnanya biru keunguan lalu dia berubah menjadi zat basah, setelah ditetesi basah maksudnya berubah menjadi warna hijau ya, di sini sama. Nah, namun ketika kertas lakmus dari bunga kencana ungu ditetesi oleh garam ya, dari warnanya ungu pekat kertas lakmusnya, dia setelah ditetesi garam tidak ada perubahan ternyata. Begitupun dengan bunga tapak dara ya, kertas lakmusnya setelah ditetesi garam tidak ada perubahan, masih tetap sama ya warnanya, yaitu biru keunguan, masih sama. Itulah pengujian kertas lakmus alami dari bunga kencana ungu dan bunga tapak dara yang sudah saya lakukan. Untuk kesimpulan pengujian kali ini ya, kita bandingkan di sini dari kertas lakmus bunga kencana ungu ya, perubahan warnanya di sini lebih pekat ya daripada kertas lakmus bunga tapak dara ya. Nah, ini warnanya perubahannya lebih pekat. Jadi kesimpulannya, pada bunga kencana ungu itu sangat cocok digunakan untuk pembuatan kertas lakmus alami ya. Sekian video pengujian kertas lakmus alami dari bahan bunga kencana ungu dan bunga tapak dara. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.